Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya dalam menjalani perkuliahan online kita. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai kode etik hakim dan hukum positif. Ya, sekarang kita lihat mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas hakim. Yang pertama, apa sih sebetulnya hakim itu tugasnya gitu ya? Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi siapa? Bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Tentunya sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Selain hal tersebut, hakim juga dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Nah, dalam hal ini, hakim merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Sekarang kita lihat di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah ya. Jadi sudah undang-undang ini sudah diubah beberapa kali. Perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Setelah itu ada lagi perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 ini, dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ini memberikan penegasan yang sama atas apa? Atas kedudukan hakim ini. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Oke, kemudian dalam sistem hukum Indonesia juga mengakui bahwa hakim merupakan makhluk mulia yang harus dihargai keluhurannya dan diagungkan martabatnya. Maka hakim diberikan ruang gerak, diberikan kebebasan. Kenapa? Karena hakim merupakan media, salah satu media ya, walaupun dia orang tapi bisa disebut media itu pengantar ya, untuk merefleksikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan selain itu, hakim juga merupakan denyut rasa keadilan publik. Melalui apa? Melalui penafsiran hukum yang dilakukan tentunya oleh sang hakim. Ya. Nah, melalui hakim juga hukum tertulis itu menjadi hidup seolah menjadi hidup bernurani dan kemudian juga mengandung nilai-nilai keadilan karena sudah ditafsirkan atau direpresentatifkan oleh hakim. Jadi tugas hakim dalam kasus konkret ya sebagai malaikat peniup sangkakala. Wah, jadi hakim ini disebut sebagai malaikat peniup sangkakala kehidupan. Kenapa? Karena hakim yang berhak menghidupkan pasal-pasal mati menjadi hidup. Artinya orang yang tadinya diduga tidak bersalah dengan putusan hakim, dengan melalui berbagai pertimbangan, maka seseorang itu menjadi bersalah. Dan hakim ini yang menentukan nasib seseorang. Artinya demikian ya. Ya, selanjutnya kita lihat ke tugas hakim. Apa sebetulnya tugas pokok dari hakim? Nah, hakikatnya sebetulnya tugas pokok dari hakim itu adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada sang hakim. Gitu ya. Apabila kita ingin merinci tugas dan kewajiban hakim itu sebetulnya dapat dibedakan menjadi dua tugasnya. Yang pertama ada tugas hakim secara normatif dan ada juga tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Oke, baik. Kita lihat dulu tugas dan kewajiban pokok hakim secara normatif. Nah, tugas dan kewajiban pokok hakim secara normatif itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Apa isinya? Di antaranya yang pertama, peradilan itu harus dilakukan berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga hakim dalam menerapkan dan menegakkan hukum itu harus berdasarkan Pancasila. Lalu hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu wajib menjaga kemandirian peradilan. Artinya peradilan ini mandiri, ya, tidak ada intervensi dari manapun. Kemudian hakim dalam mengadili, pengadilan dalam mengadili menurut hukum itu tidak boleh membeda-bedakan orang. Lalu hakim juga harus membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan dalam mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu salah satu beberapa tugas hakim yang bersifat normatif. Kemudian selanjutnya, hakim juga wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Lebih lanjut lagi, hakim itu juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, ya, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah, lalu hakim juga wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim yang kita pelajari pada semester ini, ya. Hakim juga dilarang untuk menolak dan untuk menolak, hakim itu dilarang menolak perkara, intinya gitu, ya. Nah, tentunya perkara itu juga harus diajukan dengan dalih bahwa itu wajib diadili. Itu, ya, artinya ada hukumnya jelas gitu. Dan juga hakim ini wajib memeriksa dan mengadilinya. Oke, selanjutnya, majelis hakim dalam memeriksa perkara itu sekurang-kurangnya adalah 3 orang hakim. Ada hakim anggota 2 dan hakim ketua 1, kecuali apabila ada ketentuan lain yang mengatur atau ada undang-undang lain yang mengatur lain, gitu ya. Nah, hakim diharapkan dalam melakukan peradilannya menerapkan sistem sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, lalu putusan pengadilan yang sudah dibuat oleh hakim berdasarkan berbagai pertimbangan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini juga kecuali ada hal-hal yang mengatur lain, gitu ya. Oke. Dalam sidang selanjutnya, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diputuskan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Jadi hakim itu sebelum memutuskan suatu perkara, dia mengadakan yang namanya rapat majelis hakim. Nah, di dalam rapat tersebut, setiap hakim wajib mengemukakan pendapatnya atas perkara yang sedang mereka tangani. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa tugas dan kewajiban normatif hakim. Nah, kalau kalian ingin lihat lebih lanjut, bisa dilihat di searching, ya, di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, di samping hakim memiliki tugas dan kewajiban secara normatif, hakim juga memiliki tugas konkret, ya. Tugas konkret apa? Tugas konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Setidaknya ada 3, ya, ada 3 tindakan atau 3 tahap untuk untuk seorang hakim ini menjalankan tugas konkretnya. Yang pertama ada mengonstatir. Mengonstatir itu apa? Mengonstatir di sini maksudnya adalah seorang hakim itu harus menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret, ya. Artinya hakim mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka peradilan. Ya, maksudnya di sini syaratnya peristiwanya itu harus konkret, artinya harus bisa dibuktikan terlebih dahulu. Nah, apabila tidak bisa dibuktikan atau tanpa pembuktian, hakim itu tidak boleh mengatakan suatu peristiwa itu konkret atau benar-benar terjadi. Gitu, ya.
Jadi, mengonstatir di sini maksudnya adalah menetapkan peristiwa konkret dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbukti peristiwa tersebut. Nah, itu yang pertama, harus membuktikan apakah peristiwa itu betul-betul terjadi. Itu mengonstatir. Kemudian yang kedua, mengualifisir. Nah, mengualifisir ini apa? Mengualifisir ini adalah merumuskan peristiwa hukum. Artinya, hakim harus menilai peristiwa yang telah dilanggar ini benar-benar terjadi dan termasuk ke dalam hubungan hukum yang mana, gitu ya. Artinya, mengualifisir di sini adalah menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstatir tadi, ya, yang telah dibuktikan tadi, dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Nah, bagaimana caranya? Cara mengualifikasi. Nah, cara mengualifikasi di sini dilakukan dengan mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum atau undang-undang yang ada, agar aturan hukum atau undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa yang sedang ditangani, yang ada, gitu ya. Selanjutnya, sebaliknya, apabila undang-undangnya itu disesuaikan dengan peristiwanya, tentunya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya tadi yang sudah terbukti, yang sudah dikonstatir. Nah, dan yang terakhir, setelah dia mengonstatir, membuktikan, kemudian dia sudah dikualifisir, sudah ditentukan apa kira-kira hukumannya untuk peristiwa yang sudah terbukti tadi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengkonstituir atau mengkonstitusi. Nah, maksudnya di sini adalah seorang hakim itu menetapkan hukumannya atas peristiwa tadi dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Ya, jadi di dalam mengonstitusi di sini hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional. Artinya, maksudnya apa? Maksudnya harus mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menetapkan suatu putusan. Setelah dikonstatir, dibuktikan peristiwa itu betul-betul terjadi, kemudian hakim mengualifisir, mencari kira-kira apa nih hukuman yang pas atau undang-undang yang pas untuk peristiwa yang sudah terbukti tadi. Dan yang terakhir adalah hakim membuat putusan. Tentunya di putusan itu hakim harus mencakup 3 hal: adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oke, baik. Demikian perkuliahan kita pada hari ini mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas hakim. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat ke grup WA. Ya, boleh melalui chat, boleh melalui voice note. Oke, baik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.